Bible fact. Dalam kitab Daniel 6, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Daniel 3 kali sehari berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Daniel selalu berdoa dalam keadaan situasi yang baik, dalam keadaan tenang, maupun dalam situasi genting darurat. Daniel tidak pernah meninggalkan persekutuannya dengan Allah loh. Nah teman-teman, kira-kira apa yang terjadi dalam kehidupan Daniel ya? Yuk kita sama-sama ikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh. God bless you. Shalom teman-teman, perkenalkan aku namanya Mika. Ayo kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Makasih Tuhan, kita mau beribadah untuk hari ini Tuhan. Makasih Tuhan, haleluya, amin. Let's praise and worship. Shalom teman-teman. Oke, sekarang kakak mau undang kalian untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan penuh semangat. Tepuk tangan ya adik-adik. Gerakin juga badannya, oke? Katakan ku mau bernyanyi. Ku mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau bersorak, melompat tinggikanmu. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise eternally. Kau yang terbaik, melodi di hatiku. Kau membuatku menari memujimu. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise eternally. Mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau bersorak, ku mau bersorak, melompat tinggikanmu. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise eternally. Kau yang terbaik, melodi di hatiku. Kau membuatku menari memujimu.
Oke adik-adik, sekarang boleh duduk, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita mau angkat satu lagu pujian. Ayo kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau menyembah Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik. Katakan, kau telah memilihku. Kau telah memilihku, menyebutmu kesayanganmu, menyebutku kesayanganmu. Kau yang menjadikanku, kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik, katakan, ku telah memilih. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu. Kau yang menjadikanku sebagai anakmu, sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Ayo adik-adik kita sembah Tuhan kita adik-adik. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Haleluya. Haleluya. Kami menyembahmu, Engkau sangat baik. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Ayo adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu. Kalau kami boleh memuji dan menyembah-Mu Bapa. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Tuhan berkati kakak-kakak yang akan memberitahu tentang firman-Mu Bapa. Tuhan berkati juga setiap kami Bapa. Kiranya kami dapat mendapatkan rema baru daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Shalom semuanya. Wah, kita udah memuji dan menyembah Tuhan ya. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita siapin Alkitabnya, buku catatannya, dan alat tulisnya. Sudah semuanya? Oke, tema kita kali ini yaitu menanti-nantikan perjumpaan dengan Tuhan. Kita akan belajar dari kisah Daniel berdoa di kamar atas. Nah, cerita ini diambil dari kitab Daniel pasal yang ke-6 adik-adik. Nanti untuk lebih lengkapnya, kalian bisa baca di rumah kembali bareng mama papa ya. Oke, sekarang kakak bacain untuk ayat yang pertama ya adik-adik ya. Gua singa. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Jadi pada saat itu adik-adik di Babel dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Darius. Dan di sini Raja Darius dia memilih 120 wakil-wakil raja dan juga dia memilih 3 orang pejabat tinggi yang salah satunya yaitu namanya siapa? Betul, namanya adalah Daniel adik-adik. Dan di Alkitab di sini dijelaskan bahwa Daniel itu mempunyai roh yang luar biasa adik-adik. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Jadi karena raja melihat bahwa Daniel ini sangat luar biasa, dia bermaksud untuk memberikan posisi tertinggi kepada Daniel adik-adik. Dan kalian tahu, karena hal ini banyak orang yang tidak suka, yaitu wakil-wakil raja dan pejabat-pejabat tinggi lainnya adik-adik. Mereka gak suka kalau Daniel lebih tinggi dari mereka. Dan padahal adik-adik, raja ini sangat menyayangi Daniel adik-adik. Dan akhirnya mereka bersatu hati adik-adik. Mereka mencari cara bagaimana caranya untuk menurunkan Daniel adik-adik. Dan mencari kesalahan Daniel. Tapi di Alkitab dijelaskan bahwa mereka tidak mendapatkan satu alasan apapun terhadap Daniel adik-adik. Karena Daniel selalu berbuat benar kepada raja. Tapi di sini juga dijelaskan bahwa ada satu kebiasaan yang selalu dilakukan oleh Daniel adik-adik. Bahwa Daniel selalu beribadah kepada Allahnya adik-adik. Akhirnya orang-orang yang gak suka ini kepada Daniel, wakil-wakil raja ini dan petinggi ini adik-adik, mereka mencari cara adik-adik. Mereka mulai membujuk raja agar raja membuat suatu perintah, yaitu membuat suatu larangan. Bahwa dalam 30 hari bila ada orang yang berdoa atau menyembah atau meminta tolong kepada selain raja atau kepada dewa-dewa lain, itu harus dihukum. Yaitu dengan cara dihukum dimasukin ke dalam gua singa adik-adik. Jadi semua permohonan hanya boleh kepada Raja Darius saja adik-adik. Dan Raja Darius mempertimbangkan hal ini adik-adik. Tapi karena mungkin banyak desakan, akhirnya Raja Darius setuju adik-adik untuk membuat perintah ini. Dan kalian tahu apa yang terjadi kepada Daniel adik-adik? Kalian tahu Daniel tetap berdoa adik-adik. Di Alkitab dibilang dia dalam sehari 3 kali berdoa adik-adik. Dia berdoa bersujud dan juga memuliakan nama Tuhan adik-adik di kamar atasnya adik-adik. Dan ketika perintah ini pun disampaikan, Daniel tidak takut adik-adik. Dia tetap melakukan seperti yang selalu dia lakukan adik-adik. Yaitu dia tetap beribadah adik-adik. Dia tetap memuji, tetap menyembah, tetap berdoa adik-adik. Dia tidak takut. Sampai akhirnya orang-orang yang gak suka ini, dia coba untuk melihat Daniel adik-adik. Untuk melihat keberadaan Daniel. Dan benar adik-adik, mereka mendapati bahwa Daniel sedang beribadah kepada Allahnya Daniel. Yaitu Allah yang kita sembah juga adik-adik. Jadi dari hal ini bisa disimpulkan bahwa Daniel tidak menuruti perintah
raja adik-adik. Akhirnya orang-orang yang gak suka ini dia berusaha melaporkan kepada raja bahwa ada satu orang yang berasal dari Yehuda, dia tidak taat. Dia tetap melakukan ibadahnya. Dia tidak mengindahkan titah raja tersebut. Dan akhirnya kalian tahu adik-adik, Raja Darius sangat sedih melihat hal tersebut adik-adik. Karena Raja Darius ternyata orang tersebut adalah Daniel. Karena Raja Darius sangat sayang kepada Daniel adik-adik. Akhirnya Raja Darius mencoba melakukan pertolongan adik-adik untuk membantu Daniel. Tapi gak bisa adik-adik karena perintah atau titah yang sudah disampaikan gak bisa diubah lagi adik-adik. Akhirnya dengan berat hati Daniel diambil adik-adik. Dan akhirnya dia dibuang ke dalam gua singa adik-adik. Kakak bacain buat kalian ya. Oke, kakak baca di ayat yang kakak baca dari ayat yang ke-15. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolong Daniel. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia, tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah." Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel. Coba kalian simak baik-baik ya adik-adik ya. Raja berbicara seperti ini kepada Daniel. "Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau." Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin materainya dan dengan cincin materai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Jadi karena perintah yang sudah dia sampaikan adik-adik, dengan berat hati perintah tersebut harus dilakukan adik-adik. Dan Daniel dimasukin ke dalam gua singa adik-adik. Dan di Alkitab dibilang raja di sini sangat sedih adik-adik. Bahkan dibilang dia berpuasa dan dia tidak dapat tidur adik-adik. Dan keesokan harinya pagi-pagi benar, raja langsung melihat keadaan Daniel adik-adik. Kakak bacain kembali adik-adik ya. Di ayat yang ke-20. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan berburu-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Nah, menurut kalian apakah Daniel masih hidup adik-adik? Ataukah sudah tidak ada? Coba kita baca lagi ya, di ayat yang ke-22. Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan." Lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya karena ia percaya kepada Allahnya. Jadi ketika pagi-pagi benar, ketika Raja Darius mengecek keadaan Daniel, ternyata Daniel masih hidup adik-adik. Bahkan dia ketika dikeluarin dari dalam gua singa, tidak ada satu luka pun adik-adik. Daniel tetap
Betul, tetap seperti sedia kala adik-adik. Akhirnya karena hal ini, raja memberikan perintah kembali adik-adik. Yaitu bahwa orang-orang tadi yang menyuruh menangkap Daniel itu dia dihukum adik-adik. Mereka beserta dengan istrinya dan anak-anaknya dimasukin ke dalam gua singa adik-adik. Dan kalian tahu di Alkitab dijelaskan bahwa sebelum orang-orang itu sampai ke dasar, mereka sudah dimakan oleh si singa adik-adik. Nah lanjut lagi adik-adik. Apa yang terjadi setelah itu? Kakak bacain lagi adik-adik ya. Ayat yang ke-26. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi, bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya, pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mukjizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Nah adik-adik, karena cerita ini, karena Raja Darius melihat sendiri bahwa Tuhan yang Daniel sembah, dia bisa menolong Daniel. Akhirnya Raja Darius memberikan sebuah perintah adik-adik, yaitu bahwa semua orang yang dibawa kekuasaannya harus berdoa, harus menyembah kepada Tuhan yang Daniel sembah adik-adik. Ya seperti itu adik-adik. Kira-kira keren gak adik-adik cerita firman Tuhan kali ini? Keren banget ya adik-adik ya. Kalian tahu Tuhan yang Daniel sembah itu sama dengan Tuhan yang kita sembah adik-adik. Jadi dari cerita firman Tuhan kali ini kita diingetin adik-adik bahwa kita harus belajar untuk menyediakan waktu untuk bersekutu secara pribadi adik-adik dengan Tuhan. Kalau kalian belum bisa sendiri, kalian bisa minta dibantu oleh mama, papa, atau kakak adik-adik. Jadi kalian bisa sama-sama berdoa sama seperti Daniel. Kalian ingat Daniel berapa kali dalam sehari? Betul, dia 3 kali dalam sehari berdoa. Gak cuma berdoa adik-adik, tapi juga dia bersujud dan memuliakan nama Tuhan. Oke, siapa yang di sini mau seperti Daniel? Angkat tangan yang tinggi. Oke, nah mulai besok atau mulai hari ini kita mulai belajar sama-sama ya adik-adik ya, untuk menyediakan waktu untuk Tuhan, untuk komunikasi kita kepada Tuhan adik-adik. Nah sekarang Alkitabnya boleh ditutup, buku catatannya boleh ditutup, kita mau berdoa. Oke, semalipat tangan, tutup matanya, akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, dan juga kami boleh mendengarkan cerita tentang Daniel. Tuhan, kiranya Kau berikan kami Tuhan Yesus, roh yang seperti Daniel Tuhan Yesus, yang mau memberikan waktu kami untuk Engkau Tuhan Yesus, agar kami bisa bersekutu dengan Engkau lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur hari ini. Haleluya, amin.
Adik-adik, sebelum kita selesai ibadah dan sebelum kita tutup ibadah kita, kakak ajak semua kita berdoa sekali lagi. Kita mau terima berkat dari Tuhan Yesus. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Kami boleh menyelesaikan ibadah kami dan biar ibadah kami semua berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan disenangkan melalui ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami selesai, biar kami terima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat Tuhan, berkat damai sejahtera, sukacita, perlindungan diberikan pada setiap kami. Kemanapun kami pergi, melangkah, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, dan Tuhan memberkati kami dalam setiap aktivitas kami di sekolah, di rumah, dimanapun kami berada. Tuhan akan buat apapun yang kami perbuat dengan tangan kami yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan akan selalu buat kami selalu berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.